Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ki Agus Ahmad Farhan Aziz dengan NIM 33372400886. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sistem manajemen perpustakaan berbasis OOP menggunakan Java. Dan untuk fokus penjelasannya di sini ada tiga, yaitu pembuatan kelas, pembuatan metode, dan juga program. Yang pertama di sini ada pembuatan kelas. Untuk kelas yang pertama di sini ada kelas parent atau kelas induk yang bernama person. Nah, person ini menyimpan data umum seperti ID, nama, dan juga alamat. Nah, dari person tersebut menurunkan dua kelas lagi, yaitu anggota dan petugas. Nah, ini nunjukin bahwa ada yang namanya konsep inheritance. Bisa kita lihat pada kelas petugas. Nah, di sini ada public kelas petugas, lalu extends, atau memiliki kelas parent-nya yaitu person. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kelas petugasnya ini cuma menyimpan kode petugasnya aja, dan di sini juga ada yang anggota. Ini juga anggota ini merupakan child dari kelas parent-nya, yaitu parent-nya yang person tadi. Nah, untuk kelas anggota ini nyimpen NIM, terus juga max pinjam atau batas maksimal peminjaman, juga untuk mendaftar pinjamannya, bukan, maksudnya daftar pinjaman yang aktif. Jadi bisa kelihatan nih dia sedang nyimpen buku apa aja gitu. Terus selanjutnya di sini ada kelas buku. Nah, untuk kelas buku ini untuk menyimpan informasi buku dan juga stok-stok bukunya. Lalu ada kelas peminjaman. Nah, untuk kelas peminjaman ini fungsinya untuk menyimpan data transaksi pinjam dan status keterlambatannya. Juga di sini ada kelas perpustakaan. Untuk kelas perpustakaan ini menjadi pusat untuk pengolahan semua data. Ada buku, anggota, dan juga peminjaman. Jadi untuk seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pembuatan metodenya. Untuk konstruktor, jadi setiap kelas itu punya konstruktor untuk inisialisasi objek. Itu bisa kita lihat di buku. Nah, ini jadi pada buku ini memiliki konstruktornya untuk menginisialisasi objek-objeknya. Lalu untuk selanjutnya itu ada enkapsulasi. Di enkapsulasi itu atribut yang dibuat secara private, lalu bisa diakses via getter atau setter. Itu bisa dilihat pada kelas person. Nah, tadi kan person kan itu kan ini di sini bisa dilihat bahwa ada private string ID. Jadi ini disebut dengan enkapsulasi. Jadi ID ini bisa diturunin ke bagian ke dalam child-childnya kayak tadi, kayak anggota sama petugas. Lalu selanjutnya itu ada overloading. Jadi ada metode yang namanya itu untuk mencari buku. Fungsinya itu untuk mencari buku. Itu ada di perpustakaan. Nah, ini metode untuk cari buku. Jadi ada dua versi, yaitu ada cari buku dan pinjam buku. Nah, ini disebut dengan overloading. Lalu untuk aturan NIM itu diterapin di anggota dengan logika digit terakhir. Nah, untuk itu kan NIM saya kan berakhiran 86. Jadi untuk menentukan limit pinjam, karena digit terakhirnya saya 6, jadi limit saya itu sebanyak 3 buku. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalkan NIM-nya itu berakhiran 6, berarti mungkin yang ini akan jadi 3 buku.
Oke, jadi untuk metode bisnis utama yang ada di perpustakaan yaitu ya ini cuma tambah buku, terus daftar anggota, terus pinjam buku dan kembalikan buku. Next mungkin langsung ke alur programnya aja ya. Alur programnya sini sudah saya jalankan. Menu 1 untuk lihat daftar buku, menu 2 untuk lihat daftar anggota, menu 3 untuk lihat daftar peminjaman, menu 4 untuk daftar anggota baru, yang kelima untuk tambah buku, yang keenam untuk cari buku, 7 untuk pinjam buku, yang ke-8 untuk kembalikan buku, dan yang 0 untuk keluar. Nah, mungkin kita lihat dulu daftar bukunya ada apa aja. Untuk daftar buku ada ini semua, ya kan? Juga ada daftar anggotanya siapa, saya sendiri, dan mungkin kita coba pinjam aja ya dengan menggunakan buku dengan kode B001. Kita coba pinjam buku dengan menu nomor 7, NIM-nya kita masukkan di dapat 0086. Kode bukunya B001. Nama pinjamnya sebanyak 2 hari. Dan berhasil. Jika berhasil, itu bakal langsung bertambah ke dalam daftar pinjam. Kita bisa lihat di daftar peminjaman di menu nomor 3. Nah, ini terlihat ada ID peminjamannya, terus juga ada NIM yang meminjam bukunya, terus buku apa yang dipinjam, dan juga tanggal pinjamnya dan juga jatuh tempo atau tanggal pengembaliannya. Dan ini memiliki statusnya aktif, jadi masih aktif untuk meminjam. Jadi mungkin kalau udah itu kita coba kembaliin bukunya setelah meminjam. ID peminjaman kita tadi ID-nya PJM1. Oke, tanggal untuk kembalinya kita coba balikinnya hari ini, dan pengembalian berhasil dan tidak memiliki denda sama sekali. Dan mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.